Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Heri Setiawan, SPDM Tisol, CGP Angkatan 6 dari SMAN 1 Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan menyampaikan tugas dari Lokakarya 7, yaitu tentang rencana kerja pengembangan program. Namun sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Haji Ratno, dan Bapak Pengajar Praktek, yaitu Bapak Muhajab SSI, atas waktu serta kesempatannya telah membimbing kami sehingga kami sampai pada saat ini, yaitu di akhir modul 3, dan kami telah menyelesaikan Lokakarya 7 dengan baik. Pada tugas rencana kerja pengembangan program ini, saya mengambil topik yaitu tentang P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan topik kewirausahaan, di mana topik ini merupakan salah satu topik yang bisa diambil dalam penerapan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Dalam topik kewirausahaan ini, kami mengambil subtopik yaitu tentang pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Untuk latar belakang mengapa kami memilih program pengembangan dengan mengambil topik kewirausahaan, di mana di situ ada subtopik yaitu pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Yang pertama adalah untuk memenuhi choice atau pilihan dari murid. Yang kedua adalah voice, suara dari murid, dan ownership dari murid itu sendiri. Yang kedua adalah merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan aset kelokalan yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga adalah pemanfaatan aset sekolah, di mana kita sudah mempunyai sarana maupun prasarana yang memadai. Yang keempat adalah untuk penguatan kurikulum sekolah, di mana SMA Sekotong telah menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Adapun tujuan dari program yang kami susun ini adalah antara lain: yang pertama, untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah sebagai kebanggaan terhadap potensi atau aset kelokalan oleh murid maupun guru dan juga sekolah. Yang ketiga adalah pengenalan kewirausahaan kepada murid. Yang keempat adalah sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi implementasi kurikulum merdeka yang telah diterapkan di SMAN 1 Sekotong. Setelah latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan program sekolah ini, adapun capaian yang diinginkan adalah: pertama, penguatan profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada murid. Sedangkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan yaitu: pertama, perencanaan, di mana dalam langkah ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang aset kelokalan serta sumber daya sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk materi P5. Sosialisasi atau diseminasi ke warga sekolah juga sangat diperlukan. Sedangkan untuk eksekusi, penguatan diperlukan dengan diterbitkannya SK Project oleh kepala sekolah. Kemudian penyediaan jadwal pelaksanaan sebagai bagian dari IKM serta penyediaan materi dan fasilitas sekolah yang ada. Kemudian membentuk kelompok kerja dalam pelaksanaan P5
untuk menumbuhkan jiwa kolaboratif, memenuhi kebutuhan belajar, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna, dan menumbuhkan pemahaman dalam pembelajaran sosial dan emosional. Itulah hal-hal yang menjadi hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan program ini tentunya diperlukan struktur program dan kemitraan dalam pelaksanaannya. Untuk struktur program, kewirausahaan diajarkan untuk kelas 10 fase E dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kedua, terjadwal sebagai bagian kurikulum IKM selama 9 kali pertemuan dan akan dilaksanakan pada awal semester atau pertengahan semester. Sedangkan untuk kemitraan yang diperlukan adalah kemitraan dengan Bapak Kepala Sekolah, Kepala Proyek, pembimbing, narasumber, murid, dan wali murid, serta komunitas kewirausahaan dan pemasaran yang akan mendukung untuk pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Untuk suksesnya pelaksanaan dari pengembangan program sekolah, tentunya sudah kami pertimbangkan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Adapun kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh sekolah antara lain: 1. Aset di lingkungan sekolah yang tersedia dan mudah didapatkan. Dalam hal ini, kelapa sebagai produk atau hasil pertanian yang ada di daerah Kecamatan Sekotong merupakan salah satu produk yang sangat mudah didapatkan karena cukup banyak ketersediaannya yang ada di lingkungan sekitar sekolah, juga di mana murid-murid tersebut bertempat tinggal. Yang kedua, yaitu adanya guru-guru yang kompeten untuk terlibat di pembimbingan kewirausahaan dan proses produksi. Ketiga adalah aset fasilitas sekolah yang dimiliki berupa lab biologi dan peralatan produksi sudah ada dan tersedia, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari aset ataupun modal sekolah. Sebagai hasil evaluasi dan setelah mendapatkan masukan dari rekan sejawat dan juga pengunjung yang bisa kami sampaikan untuk evaluasi, yaitu pertama, evaluasi perencanaan, di mana dalam perencanaan harus dipastikan bahwa program ini telah melibatkan voice, choice, dan ownership dari stakeholder, di mana di situ meliputi murid dan juga rekan-rekan sejawat serta sekolah dan lingkungan sekolah. Untuk evaluasi proses, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu, keterlibatan semua stakeholder, dan kolaborasi yang kuat antara murid, guru, dan juga kepala sekolah. Dan selanjutnya terkait dengan hasil, kualitas, dan juga sustainability-nya, mana di sini diperlukan untuk quality control sebagai indikator bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar, dan juga ketersediaannya di setiap saat, dan juga untuk rencana pengembangan ke depan bagaimana produk ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga mampu menjadi unggulan sebagai produk UMKM yang bisa membantu untuk menggerakkan ekonomi di sekitar sekolah. Sedangkan metode evaluasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan observasi, kemudian juga interview, survei, serta fokus group discussion terhadap tingkat kepuasan dari
murid sebagai pelaksana program ini, serta rekan sejawat, pembimbing, dan juga narasumber, dan tentunya kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Yang terakhir yang perlu disampaikan di sini dalam rencana pengembangan program yaitu tentang tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi yang bisa kita petakan di sini adalah yang pertama, padatnya jadwal kegiatan P5 di mana sangat berpotensi menimbulkan overload pada pekerjaan dan kelelahan, entah itu kepada murid maupun guru pembimbing dan narasumber. Yang kedua adalah koordinasi kelas dengan kelompok kelas yang cukup banyak bisa menimbulkan permasalahan akan partisipasi aktif murid dalam kegiatan P5 ini, hingga dikhawatirkan ada sebagian murid yang tidak bisa secara langsung melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam P5 ini. Dan solusi yang bisa dimunculkan yaitu yang pertama adalah menguatkan kolaborasi, pemberian motivasi, dan pemberian insentif, terutama kepada murid, narasumber, dan juga guru-guru pembimbing. Yang kedua adalah penguatan kolaborasi dan koordinasi yang lebih solid lagi. Berikut adalah dokumentasi dari proses pembuatan Virgin Coconut Oil atau VCO. Terima kasih telah menyaksikan program dari tugas Lokakarya 7 tentang pengembangan program sekolah. Saya Heri Setiawan, CGP Angkatan 6, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.